Kalau seseorang itu udah berselingkuh, kamu maafkan, dia akan mengulangi hal yang sama. Jadi Panda datang, kita bikin konten bareng. Kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Natalie X Panda? Kenapa kok pisah? Alasannya? Ya alasannya tidak cocok dong. Ayo julid aku ibu-ibu dong. Banyak banget loh, banyak banget ya. Mau seberapa hebatnya manusia itu dengan apa yang dia punya, pertanyaan dia punya hati nggak? Karena ketika lu nggak punya hati, pintu surga ditutup buat lu. Setiap aku ngedugem, selalu aku nanya di tengah-tengah, di sini ada ibu-ibu Facebook gak? Kalau ada, keluar dari sini nggak? Ada dia masuk sini. Putri waktu kejadian itu Putri benar-benar diam. Putri dihujat sampai segitunya sama netizen. Sampai dibilang anak durhaka lah gitu. Yang keinget sih lebih yang kenapa harus seperti ini gitu. Kenapa nggak ada untuk inisiatif untuk minta maaf ke Putri gitu. Putri mau cerita pun takut karena memang banget buat Putri nggak bisa ceritain, cuma ya udah semua kan keputusan saya dan Putri yang pastinya ikut senang juga gitu kan. Jadi ya mencoba untuk Damai. Hari ini aku main di Cloud9 Jayapura. Kalau lo kan nggak kerja kan, kerjaannya julid, nyuci baju, ngurus anak, nepok pakai sapu anaknya. Kalau main sore-sore, pulang mama udah bilang ya jangan main keluar kalau udah maghrib tuh pulang. Kalau aku kan jadwalnya banyak kan, salah. Gue mah dulu waktu ngecatin rambut dia mah waktu dia masih apaan lah, masih cetek, masih jadi DJ-an gitu. Rumahnya aja di ujung Brungono. Tinggalnya rame-rame sama keluarganya. Oh begitu dia merit sama tuh pelawak, udah tiba-tiba semuanya naik kelas. Padahal tadinya juga sekasur, tidur 2-3 kasur dipepetin, habis itu tidurnya rame-rame lo. Tiba-tiba lo tadinya tantenya semuanya pada nge-follow gue kan. Sekarang mah udah pada unfollow gue semuanya. History gue pernah ngechat rambut dia semuanya di-delete. Dia udah mau sok-sok sekonyong-konyong, dia tuh kayak high class gitu. Padahal mah buset deh. Kelas itu nggak bisa dibeli, my friend. Jadi kalau misalnya lo itu memang rendah, ya udah mendingan gak usah sosok high class, kena kan. Makanya gue ketawa banget pas gue lihat. Maksud gue gini, DJ Panda lu jangan sok kecakepan, lu tuh nothing banget kalau dihadapin dengan Erika. Apalagi Natalie Holcher ya. Lu terlalu pongah karena banyak saweran dari gadun-gadun ya kan. Maaf nih, DJ Panda sama Natalie Holcher level kalian di mana ya? Kayak langit sama bumi tuh dibandingkan Erika. Untuk kalian yang support Erika, boykot mereka ini, jangan sampai pongah, ompaan kata orang Medan ya, mentiko, mentang-mentang banyak dukungan. Kan gua udah bilang ya, si Natalie ini memang rada-rada. Viral unggahan di media sosial di mana netizen mencurigai bahwa Azam bukan anak Sule, melainkan anak Natalie bersama DJ Panda. Isu itu mencuat ketika video Natalie bersama DJ Panda viral, karena diduga Natalie menyindir Erika yang sedang hamil. Nampaknya, apa yang diungkapkan oleh Putri Delina, anak Sule, soal keburukan Natalie, akhirnya terungkap saat ini. Awalnya, Natalie begitu sombong dan menantang netizen untuk menjulitnya. Namun, kesombongan Natalie hancur ketika netizen berhasil membuat semua job Natalie hilang karena di-cancel oleh semua klub. Video parodi dari Natalie ini seperti apa Kak? Mungkin ada komunikasi? Kalau video dari Natalie, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natalie ya. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku ya, kalau memang Kak Natalie ada itikat baik minta maaf, pasti aku maafin karena kan ngelihat dia juga ada ibu punya anak ya.
dia punya anak, juga dia pernah, ya dia single parent juga, jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Tapi sampai sejauh ini belum ada Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf. Oh, jadi itu elu Natalie Holcher. Gue pikir siapa yang video call. Nah, gue itu selalu menyenggol nama elu ketika lu mencoba untuk munafik. Munafiknya tuh begini. Lu ngebahas Putri anaknya Kang Sule waktu itu. Nah, itu gue bahas lu juga. Gue ingatkan jangan munafik. Lalu Tisha Erni, gue ingatin lu juga jangan munafik gitu loh. Lu ini kan si paling drama, si paling playing victim. Lu mau bilang 2016, mau tahun jebot. Ini gue bakal tunggu-tunggu nih bukti-bukti dari elu, ya kan? Yang pertama, lu sudah ngaku, lu sudah punya bukti-bukti, artinya lu emang gengnya si Lisa, ya. Gaya-gayanya sama begitu. Pantesan lu kemarin support dia banget, ya kan. Terus ngaku lagi, kalau wah gua nggak kenal dia gitu. Lu selalu munafik gitu loh. Kalau emang teman lu bilang aja teman lu gitu loh. Natalie, malah ngaku lagi. Mau tahun berapapun itu, yang pasti lu ya samalah, ya kan. Usai semua job Natalie dibatalkan oleh semua klub dan semua jadwal manggungnya menjadi hilang, Natalie akhirnya meminta maaf kepada Erika. Namun, lagi-lagi sikap Natalie yang meminta maaf dianggap tidak tulus. Pasalnya, Natalie baru meminta maaf setelah semua klub membatalkan perform Natalie. Padahal, sebelum itu, Natalie sudah sangat sombong memperlihatkan jadwal manggungnya yang sangat padat kepada netizen. Natalie menantang netizen untuk julid kepada dirinya, karena Natalie merasa Juli dan netizen tak akan berpengaruh apapun terhadap hidupnya. Dan ternyata, karena keangkuhan yang ditunjukkan oleh Natalie, semua job Natalie bersama DJ Panda akhirnya dibatalkan. Alasan klub-klub membatalkan perform Natalie dan DJ Panda, karena mereka tidak mau mengundah DJ yang etikanya rendah. Pemilik klub juga tidak ingin tempatnya menjadi ricuh, akibat dari berita yang saat ini sedang viral. Apalagi, para netizen banyak yang mendukung Erika.